perkawinan. Innama raggabal islamu fiziwaji ala hadzal nahwi. Hanya memotivasi agama Islam pada berkahwin. Hanya memotivasi agama Islam pada berkahwin. Ada dorongan keras ala hadzal nahwi, atas ini suasana lingkungan suasana perkawinan itu sudah. Wa habbaba fihi lima yatarattabu alaihi, dan Islam menyukai, Islam menyenangkan adanya pada masalah kawin itu, membuat orang jadi senang itu, sehingga dianjurkan oleh agama Islam. Lima yatarattabu alaihi, bagi sesuatu yang ada yang ada berfaedah atasnya. Tarattabu itu sebenarnya tersusun, artinya faedahnya bertingkat-tingkat begitu. Min asarin nafiatin, daripada pengaruh-pengaruh yang berguna sekali, banyak pengaruhnya itu. Pengaruh itu ta'udu alal fardi nafsihi, kembali pengaruhnya itu atas pribadi diri seseorang, dirinya seseorang. Besar pengaruhnya terhadap ini individu kalau bahasa anunya kampusnya ya, pribadi bahasa umumnya itu atas individu diri seseorang, sama jadinya. Ikan menjadi taukid ini, kalau orang ngaji nahu kan nafsi itu menjadi taukid daripada fardi. Wa alal ummati jami'an, dan pengaruhnya yang bermanfaat itu kembali kepada umat manusia secara keseluruhan. Bukan umat manusia ya, umat sudah itu, baik jin atau manusia atau malaikat, itu besar pengaruh daripada kawin itu. Jami'an, secara menyeluruh. Wa 'alan naw'il insani amatan, dan kembali pengaruh manfaatnya yang besar itu atas bagian-bagian manusia secara umum. Manusia itu bukan jenis. Kalau hewan secara ilmu mantik kan hewan itu adalah jenis itu, dinamakan di jenis. Kalau nau'nya itu adalah ini insan, kemudian juzuknya itu saya, kalian, Zaidun, Khalidun, itu jadi juzuk namanya menurut ilmu mantik kan. Itu para ulama mantik kan begitu. Fa innal gaziratal jinsiyata, sesungguhnya insting jenis, insting jenis itu ya, bagian manusia itu sudah min aqwal garaizi, paling kuat insting memerari itu. Tidak ada orang yang tidak mau begitu kan. Arti insting itu kan sama dengan fitrah begitu, tabiat yang dibawa dari sejak lahir itu. Paling kuat insting. Wa a'nafiha, dan sepaling murninya, paling murni insting.
Wahya taluhu ala sahibiha, dan dia bergetar terus atas orangnya. Kemauan untuk kawin itu terus berdenyut itu, daiman selama-lamanya. Taluhu ala sahibah, dan dia bergetar terus atas orangnya, orang yang punya insting itu, daiman selama-lamanya. Fi ijadi majalin laha, di dalam meneruskan generasi yang ada baginya, bagi yang punya insting itu, supaya berkesinambungan regenerasinya itu, jangan sampai terputus itu. Pamalam yakun sammatan ma yashba'uha, lama tidak ada di sana sesuatu yang memuaskannya, memuaskan insting manusia itu. Selama di sana, selama tidak ada di sana sesuatu yang memuaskannya, memuaskan insting manusia itu, intabal insanul kathiru minal halaki wal ittirabi. Niscaya kembalilah manusia yang banyak itu daripada kebingungan dan kekacauan. Bingung manusia itu, jangankan itu, kan terlambat saja dapat kawin itu, bingungnya subhanallah. Lebih dari setahun itu baru dapat kawin, lelah saya bingung begitu. Wa naza'at bihi ila syarrin muntazi'in, dan tercabut dengan dia pada kejahatan. Wa naza'at bihi, dan tercabut insting itu dengan dia. Dengan apa? Apa? Oh iya. Dengan itu manusia ila syarrin, kepada kejahatan. Artinya manusia itu akan kembali kepada kejahatan apabila tidak ada perkawinan itu. Muntazi'in, yang membawa dia itu kepada kejahatan, yang membawanya. Waziwaju huwa ahsan wada'in tabi'i, dan kawin itu dialah paling baik menyalurkan tabiat. Kawin itu dialah paling baik penyaluran tabi'i, keinginan manusia. Kawin itu dialah paling baik penyaluran tabiat. Sifat ingin manusia itu tabi'i, kan begitu. Wa ansabu majalin hawaya, hayawa, hayawi begitu, bukan hawaya. Wa ansabu majalin hayawi, dan paling layak, paling layak di majal itu, apa kita artikan di sini? Sebenarnya majal itu kan generasi. Apa?
Cara yang terbaik untuk menyantai. ini hawa ini menyegarkan, artinya ini hayawa, hayawi itu menyegarkan. Saluran yang paling baik, penyaluran yang menyegarkan. Oh bisa. Liirwa ilgarizati, untuk memuaskan insting. Untuk memuaskan insting. Assalamualaikum. Wa isba'iha, dan isba' itu kan untuk mengenyangkan. Muasama artinya gitu ya. Nah, setelah dipenuhi itu keinginan manusia itu, payah daul badanu minal ittirab, maka jadi tenang tubuh ini, badan menjadi tenang. Jadi tenanglah badan minal ittirab, daripada goncangan. Terlalu bergetar hati ini. Dia telah lalu berjaga Tuhan ke kalam. Main istitimba Tuhan. Wataskunun nafsu anisira, dan tenanglah jiwa daripada gangguan-gangguan. Tenang jiwa daripada gangguan. Wa yakupun nadru anitatallu'i ilal haram, dan tercegahlah pandangan daripada melihat, memandang kepada yang haram. Tercegahlah, terhalanglah mata daripada memandang yang haram. Wa tatma'innul atifatu ila ma ahallallahu, dan menjadi tentramlah hati kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kalau sudah ada begitu. Jadi tentramlah hati kepada sesuatu yang menghalalkan oleh Allah. Jadi halalkan, kita merarikan begitu. Wa hadza ma asyarat ilaihil ayatul karimatu, inilah yang diisyaratkan kepadanya oleh ayat yang mulia, ayat Al-Quran. Ini hikmahnya kan begitu. Nanti kita bahas apa itu hikmah. Belum ada kepala sekolah di sini hikmah. Kena juga ini dengan hikmah. Qala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebagian daripada tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah. Ini sebagian, ini bukan keseluruhan. Bagian kecil itu diperlihatkan tanda kekuasaan Allah itu. An khalaqalakum, bahwa ia jadikan bagi kamu, untuk kita ini. Dari mana dijadikan? Dari kita untuk kita ini. Min anfusikum, dari diri kamu. Apa yang dijadikan Allah dari diri kita untuk kita itu? Azwaja, yaitu pasangan, istri kenanya di sini. Istri dengan ini, tapi nak dengan mama tuh. Kemudian kamu macam-macam dengan ini tuh. Orang dari laki-laki jadi bikinkan begitu. Apa hikmahnya dibuat itu? Istri itu untuk kita, litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapatkan kemesraan, ketenangan kepadanya. Supaya kita ada teman bermesra-mesraan, bersenda gurau, santai, tidak usah di pinggir pantai, cukup di atas ranjang sudah.
Selanjutnya, setelah punya istri, nah ini kita menyalahi ini fitrah. Setelah punya istri itu di sana, wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah jadikan di antara kamu itu mawaddah, cinta. Ada cinta. Di hati suami ada cinta, di hati istri ada cinta. Aku menari di Johar Pelita, sungguh rindu gadis kayangan. Satu kali menyatakan cinta, seumur hidup jadi kenangan. Tidak usah pakai pantunnya, cukup sudah satu itu. Telang jadi itu uraian ini telang isi pantun itu. Warahmah, dan Allah jadikan di antara kamu itu rahmah, kasih sayang. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang berfikir. Bagi orang-orang yang berpikir, merenung. Kalau tidak direnungkan tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita renung begitu, subhanallah, betapa agungnya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya perempuan itu dari depan. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ini. Sesungguhnya perempuan dari depan, fi surati syaitan, membawa gambar setan. Ada orang tidak tertarik sama perempuan itu. Bukan perempuannya jadi setan, tapi setan itu membawa perempuan itu supaya menarik laki-laki begitu. Watud biru, dan dari belakang, dilihat dari depan dia cantik menawan. Watud biru, dan dari belakang, di surati syaitan, membawa pada gambaran setan. Artinya dikenal, dibuatnya kita mengenang perempuan itu terus oleh setan begitu. Jangan dikatakan perempuan itu jadi setan, jadi boleh orang kawin dengan setan, jadinya kan begitu. Makanya harus dipahami ini, supaya jangan itu tersinggung nanti kaum ibu dan dimilih oleh anak orang, nanti kamu jadi mosok, jadinya kan begitu. Fa idza ra'a ahadukum min imra'atin ma yu'jibuhu, apabila melihat salah seorang kamu dari seorang perempuan yang menarik akan dia, yang mengagumi akan dia, berseserut laki-laki tua yang cantiknya begitu. Bagaimana jalan keluarnya? Falyati ahlahu, maka hendaklah dia mendatangi istrinya. Istriku ada begitu, masih lebih cantik istriku dari kamu kan begitu. Kalau kamu tuh tidak boleh aku sentuh, tapi istriku boleh ku apa-apakan dia. No way gitu, istri saya yes. Nah, fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi, sesungguhnya yang demikian itu datang pulang ke rumah, datangi istrinya itu, yaruddu ma fi nafsihi, apa? Membantah, menolak apa yang ada di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Perasaan itu akan menjadi hilang dia kalau kita sudah pulang.
apalagi dilawan besiak begitu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Beratkan hadis ini Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Waziwaju huwa ahsanu wasilatil injabil auladi wa takthirin nasli wa istimraril hayati. Itu baju lain tatu ya. Nanti kita lanjutin dia. Tapi ini kan seperti yang saya katakan tadi, insya Allah pembahasannya dengan kita rolling ya. Masih dalam pembicaraan masalah merari ini. Yang pertama, saya janjikan 4 tadi. Kita rolling yang 4 ini. Yang kita bahas pertama itu targhibuz ziwaj, motivasi supaya mau merari orang. Yang kedua, hikmah kawin. Yang ketiga, hukum kawin. Yang keempat adalah larangan tabattul. Itu menjadi orang mosot. Haram hukumnya itu jangan coba-coba baik laki-laki atau perempuan. Makanya sering saya sampaikan itu cara sahabat Rasulullah caranya. Kalau sahabat itu baik laki-laki atau perempuan terlambat dapat jodoh, datang kepada Rasulullah menyerah dirinya. Nanti Rasulullah memilihkan dia jodoh. Udah malu-malu dia, carikan jodoh oleh Rasulullah, langsung dikawin. Perempuan juga begitu, diserahkan dirinya kepada Rasulullah. Nanti Rasulullah mencarikan dia jodoh. Setelah itu Rasulullah kawin dia, kan gampang jadinya mendapat jodoh itu. Tidak perlu pacaran itu 5 tahun, 10 tahun belum puas, nyedang-nyedang itu. Datang saja kepada orang yang bisa begitu. Selanjutnya, targhib. Targhib itu kalau saya memahaminya itu adalah sebagai motivasi. Motivasi. Yang namanya motivasi. Boleh jadi sama salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya memahaminya itu targhib itu adalah motivasi. Orang supaya gencar berusaha memperoleh keinginannya itu karena ada motivasinya. Dicontohkan umpama targhib itu ya. Orang mau menjadi DPR. Itu pasti ada motivasinya itu. Ada targhibnya. Karena di sana ada gaji. Bayangkan 12,5 juta per bulan. Ini gajinya doang. Belum yang lain. Makanya berani korban orang jadi calon DPR itu. Karena ada targhibnya. Yang jadi targhibnya itu, motivasinya itu. Gaji itu. Coba kalau tidak ada gaji. Ayo siapa mau nyalon itu? Melahlang diri kuning langsung. Penkepeng kulit sugul benera gaji begitu. Tapi karena itu jadi targhibnya, jadi motivasinya. Makanya rela orang itu. Korban. Giat kampanye siang malam. Keluar kampung, masuk desa, keluar gawah, masuk hutan, begitu. Nah, itulah dia namanya targhib, kan begitu. Atau tenaga kerja begitu. Cukup dengan satu itu saja itu kan.
Yang namanya targib atau tenaga kerja. Begitu. Rela dia tinggalkan anaknya, istrinya, kampungnya, keluarganya, sahabatnya, masyarakatnya. Pergi ke luar negeri. Padahal di sini itu banyak pekerjaan. Namun karena motivasinya di sana lebih besar. Itu gaji jadi motivasinya. Kalau di sini kan gaji orang itu paling 75.000 begitu. Kalau di Mekah itu kan dapat gaji kalau perempuan dan jadi tukang popo itu 1.250.000. Bukan 1.250 real. Sama dengan berapa juta itu? Hampir 6 jutaan per bulan kan begitu. Malah 7 juta. Terus itu digaji, makan minumnya itu ditanggung, tidur ditanggung, kepeng bersih dia peroleh. Tukang anu ini khadamah perempuan. Itu menjadi motivasinya. Makanya rela dia pergi ke Mekah itu. Walaupun panas-panasan, tapi karena ada motivasi. Itulah namanya targib. Islam menganjurkan kawin itu. Karena targib itu kita mau kawin itu ada yang sesuatu yang kita harapkan besar sekali, lebih dari gaji DPR begitu. Antara lain kan begitu. Yang menjadi targibnya itu antara lain dari segi manfaat. Ini manusia menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kawin raka'atani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina raka'atan minal azbi. Azzai dia pakai itu, bukan azab. Minal azbi. Sembahyang 2 rakaat orang yang sudah kawin itu jauh lebih afdal. Artinya tambahannya itu dibandingkan ini afdal itu sebagai tambahan itu. Kalau orang itu tidak kawin dapat 1 pahala, tapi orang kawin itu mendapatkan itu lebih daripada 7 pahala, 70. Jadi kalau kita sembahyang 2 rakaat, anak bajangnya itu sembahyang 70 rakaat, kalah dia dengan 2 rakaat itu saja. Misalnya sembahyang subuh, cuma 2 rakaat sembahyang subuh kita. Lalu mereka diwajibkan sembahyang subuh 70 rakaat, masih jauh lebih afdal sembahyang kita yang sudah kawin itu daripada anak bajang. Begitu. Sembahyang sunat umpama 2 rakaat, kita sembahyang sunat 2 rakaat, anak bajang itu sembahyang 70 rakaat, sembahyang sunat 70 rakaat, masih jauh lebih afdal sembahyang kita yang 2 rakaat itu. Jadi santai saja kita lawan dia. Satu ketika saya diminta itu nasihat perkawinan. Kebetulan yang jadi MC-nya itu adalah anak bajang begitu. Ya ini saya sampaikan ini. Lalu dia diketawakan oleh orang. Saya tidak tahu maksud ketawa itu. Tahu-tahu yang ditertawakan itu ustadznya begitu. Lalu ustadz itu berketuan itu. Itu baru 1 itu ustadz dia bilang. Bagaimana kalau 2 katanya ini? Apa ditingkatkan itu pahala sembahyangnya itu atau tidak begitu? 70 dikali 2 kalau 2 umpama istrinya kan. Kalau 4 istrinya 70 dikali 4 bagaimana katanya itu? Lah ini Ustadz Bajang ini bertanya, hebat dia. Ini kan rata-rata orang merari itu 1. Jadi kalau 2 dikali 2 sudah itu 70-nya itu. Namanya ini motivasi, target. Supaya berani itu merari.
Lari satu dulu ini. Kalau sudah berani satu itu nyobaan dua, kan begitu. 70 dikali 2. Jadi orang yang punya istri 2 itu jauh lebih afdal itu daripada orang yang punya istri 1. Kita lelah bongkok itu sembahyang. Dia cukup sudah 2 rakaat itu. Itu hebatnya ini orang boleh tidak senindak 2 itu. Itu target motivasinya supaya mau kawin begitu. Bukan untuk menganjurkan ini, tapi ini sabda Nabi kan begitu. Bagaimana kalau 3? Ya 70 kali 3 begitu. Bagaimana kalau 4? 70 kali 4 sudah itu. Subhanallah walani tunung. Ini yang masih bajang-bajang kan begitu. Kalau saja sudah uzur begitu, satu saja itu nyambuk kita. Kenapa tertawa itu? Itu target. Nah, selanjutnya kan begitu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ada pada buduk seorang kamu itu sedekah. Ini subhanallahil azim. Maha murahnya Allah. Kita punya uang, kita pakai bersedekah. Kita punya uang, kita pakai hibah. Kita punya tanah, kita pakai wakaf. Cukup sudah bersedekah itu. Dengan itu. Sama pahalanya dengan sedekah, kan begitu. Dia mampu tuh kan sekali seminggu mana-mana bilang jelo ke itu. Berarti bilang jelo kita bersedekahin daripada di masjid ini sekali sebulan kalau kita bersedekah begitu. Dan ini sedekah paling ikhlas. Karena menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedekah yang diterima itu apabila tangan kananmu yang memberi, tangan kirimu hendaknya jangan mengetahui. Nah, ini sedekah tidak diketahui oleh siapa-siapa itu. Cukup kita berdua sudah itu saling sedekahin. Semama bersedekah le senina bersedekah le semam. Tidak perlu itu laporan sama Jisukri Sabri ini. Hamba Allah di Jumat di muslah syukur alhamdulillah. Teduk sudah itu. Ini menjadi motivasi di demen kita nih. Sedekah yang paling nikmat, langsung kita rasakan nikmatnya di dunia, dan ada tersimpan juga pahalanya di akhirat nanti. Adalah ini bersedekah dengan buduk. Tak menawir tuh. Patan si bersedekah tuh nunggu. Pasal hujan dah kan. Ini kelebihannya, adik menjadi motivasi orang kawin. Kemudian jadi motivasinya juga menurut sabda Rasulullah adalah kita jadi pemenang. Dan menurut sabda Rasulullah SAW, ayyuma syabin tazawwaja ajja syaitanuhu qaila ya waila usima minni. Ketika orang dua Bani Adam itu mengongkong diri dalam keluarga rumah tangga dengan ijab kabul, berteriak aja syaitan, berteriak setan itu. Tapunya ini walaupun satu disebut di sini, setan yang ada di mata, setan yang ada di mulut, setan yang ada di hati, setan yang ada di kemaluan itu berteriak dia. Ilah dengan berkata, ya wailah, rugi, kalah begitu. Kita jadi pemenang.
Makanya karena orang kawin itu jadi pemenang, itu harus itu kemenangan itu disyukuri dengan mengadakan pesta. Ulim walau bisyatin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkendurilah kamu, berpestalah kamu walaupun dengan seekor kambing. Begitu. Kenapa? Itu merayakan kemenangan, itu bukan hanya untuk reklame, tetapi adalah untuk merayakan kemenangan kita, sudah mampu mengalahkan setan. Orang kan kalau menang itu jadi juara sepak bola doang itu. Segubuk dia undang itu. Apa caranya tasyakuran apa karena menang begitu. Nah ini cocok itu kita merayakan kemenangan itu dengan pesta. Yang kalah kita bikin itu adalah setan, kan begitu. Syukur alhamdulillah. Ini sebagian kecil daripada target motivasi daripada perkawinan itu. Selanjutnya jadi motivasinya juga ini. Jadi motivasi itu firman Allah itu zuyyina linnas hubbus syahawat. Ini nomor 1 minan nisa. Dihiasi kehidupan manusia itu, kehidupan zuyyina linnas untuk manusia itu dengan kecintaan. Yang dicintai oleh hawa nafsu itu adalah perempuan. Ya ini yang bergetar terus, berdenyut terus itu, siang dan malam, mengganggu pikiran, mengganggu perasaan, bahkan mengganggu kegiatan. Siapa itu? Adalah perempuan. Wallahu alam, perempuan apa terganggu dengan laki-laki atau tidak, insya Allah terganggu, dia juga akan begitu. Karena ada itu sebaik syair mengatakan, lupa saya dia. Kira-kira artinya begitu. Cukuplah perasaanku menjadi saksi atas cintamu. Kalau hatiku cinta, hatimu pasti dia cinta. Tidak ada yang bertepuk sebelah tangan, kan begitu. Ada sesekali dua begitu. Tapi kebanyakannya itu, kalau di sini ada denyut, di sana pasti ada juga denyutnya. Di sini ada benih cinta, di sana pasti tumbuh cinta, kan begitu. Ini yang jadi penghalang kita dan melupakan kita. Sekarang kalau kita kawinkan hubbu syahwat itu tersalurkan, dia kita akan mendapatkan ketenangan. Nah selanjutnya yang kedua itu adalah hikmah. Hikmah itu ini yang banyak saya lihat artinya dalam kamus itu. Ada arti hikmah itu bijaksana. Ada arti hikmah itu tidak gampang marah. Ada arti hikmah itu kata-kata mutiara. Ada arti hikmah itu sederhana. Banyak sekali arti hikmah itu. Dan ada arti hikmah itu adalah pemahaman yang dalam sekali. Atau kalau bahasa sekarang itu yang tersirat di balik yang tersurat. Itu hikmah. Ya kita bicarakan hikmah merarit begitu. Kita contohkan umpama kelapa itu ada punya hikmah dia. Ada mempunyai isi. Balik isinya itu ada santannya. Di balik santan itu ada minyaknya. Itulah dia namanya hikmah itu. Yang kelihatan, jadi kalau secara kasat mata
Hikmah itu tidak bisa dilihat ya. Dan tidak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Baru dia mengetahui itu hikmah. Jadi kelapa itu dibikin bukan hanya untuk dimakan. Bukan hanya dibikin untuk jadi olah-olah atau untuk santan. Tetapi kelapa itu punya hikmah. Hikmahnya itu adalah santan, minyaknya. Caranya untuk memperoleh hikmah itu punya proses yang lama sekali. Saya contohkan namanya hikmah kan begitu. Ada mungkin sekedar cerita, kasusnya tidak ada. Biasa ulama-ulama tasawuf itu pandai membuat kisah cerita namun mengena dia. Walaupun kasusnya tidak ada. Kejadiannya, peristiwanya tidak ada. Ada seorang raja. Begitu. Satu ketika diajak itu isi istana pergi memburu binatang di hutan. Nah, sampai di tengah hutan tersandung kaki kudanya itu raja. Lalu jatuh. Berguling itu raja. Sampai itu lukanya banyak. Kakinya patah. Babak belurnya juga banyak. Pingsan dia. Bantu dia oleh para ajudan. Begitu sioman, raja mengatakan panggilkan itu. Siapa namanya itu? Yang suka penasehat. Panggilkan penasehat agama. Panggil itu penasehat. Bertanya itu raja. Oh, ini pasti ada hikmahnya Tuan Raja. Itu kata penasehat. Macam-macam doang kamu. Luka seperti ini kamu katakan hikmah. Bodoh kamu jadi penasehat katanya. Ku pecat kamu. Ya dipecat dia. Terus dimasukkan dia dalam penjara itu orang. Rajanya digotong. Bawa pulang. Udah jadi memburu. Dirawat. Akhirnya raja itu sehat walafiat. Tapi bekas babak belurnya itu banyak itu. Lukanya masih banyak. Kakinya itu dencor-dencoran dia. Nah, di satu hari dia mengadakan kunjungan kenegaraan kepada raja sahabatnya dengan membawa ajudan juga para menteri. Zaman sekarang itu, kalau dulu dia menteri begitu, tapi menterinya berkereng dia. Terus itu di tengah perjalanan dirampok itu. Rombongan raja itu dirampok, bukan seorang, kelompok rampok. Dan sadisnya itu, raja perampok itu manusia kanibal. Yang dia makan itu adalah daging manusia. Tertawan itu rombongan raja. Kalah dia oleh namanya perampok. Semua barangnya itu diambil. Budaknya diambil. Untanya, kudanya diambil. Kalian itu dengan raja itu begitu. Tetapi dipilih-pilih itu manusia yang akan disembelih itu. Dipilih dia. Kalau dia bideng itu tidak diganggu dia. Ini pasti dia pahit dagingnya ini, lepas dia katanya. Orang bideng ku pahit dagingnya begitu, dilepas begitu. Ada yang payah-payah juga itu dilepas dia. Kenapa? Ini mengandung penyakit, ini corona dia bilang. Dilepas dia. Yang koreng-koreng juga itu dilepas dia. Ini mengandung penyakit tinanuknya, kumannya banyak. Tidak boleh dimakan. Nah, giliran raja itu, ini pasti tidak enak dagingnya ini, dia ngeroh katanya. Karena banyak barusnya, banyak babaknya, begitu banyak lukanya. Dia ngeroh dagingnya ini, lepas dia sudah. Terus dia pulang itu,
Yang gagah-gagah doang itu yang disembelih. Begitu. Di sana dia paham namanya hikmah, begitu. Raja itu, untung saya luka. Untung saya babak itu. Kalau saya seperti dulu, namanya hikmah. Kalau begitu benar penasihat saya, yang salah itu saya. Tidak tahu namanya hikmah. Begitu. Akhirnya dia datang ke penjara. Dia temui itu penasihat itu. Benar itu. Ada hikmahnya saya itu jatuh. Ada hikmahnya saya luka. Apa hikmahnya, kata penasihat itu? Diceritakan peristiwanya. Yang gagah-gagah sudah dibikin menjadi relawan. Saya ini kembali selamat. Untung saya jatuh. Itulah hikmahnya. Tapi ini hikmahnya kembali kepada saya, kata raja itu. Saya penjarakan kamu, apa hikmahnya pada kamu, begitu. Kata penasihat itu, iya untung saya dipenjarakan. Kalau saya tidak dipenjarakan kan ikut saya dengan Tuan Raja. Kalau saya ikut pasti saya juga akan digorok jadi sesatu, begitu. Oh iya, sama-sama ada hikmah. Nah, ini namanya hikmah, begitu. Nah, selanjutnya kawin. Apa hikmahnya kawin itu? Antara lain itu hikmah secara umum. Hikmah kawin secara umum ini adalah untuk meramaikan dunia. Supaya tidak sia-sia dunia ini diciptakan oleh Allah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah menciptakan bumi dengan segala isinya, itu adalah untuk kamu. Sekarang apabila tidak ada manusia, maka akan menjadi sia-sia ciptaan Allah. Supaya tidak sia-sia ciptaan Allah itu, maka dijadikanlah manusia. Dan manusia itu supaya berkembang itu mengisi dunia ini dengan cara ini. Kan dulu di sini nih ya, ketika kecil ini, di sini banyak baki berak dulu, rendangan, tempat saya jorak di sini dulu, main bawah. Oh. Jadi pemain paling disegani dan ditakuti sekaligus oleh dulu, oleh musuh. Karena saya pintar, bukan nyombong. Walaupun saya bercerita begini, tidak ada yang mau ngajum saya. Karena mainnya ala dulu kan begitu. Tidak ada yang itu. Pembinaan tidak ada dulu. Sekarang tidak ada jin sekarang di sini. Ini di sini kalau sudah ada Isa, tidak ada orang yang berani lewat di sini. Karena banyaknya jin, banyak berburu. Itu betul itu. Anak-anak dulu itu banyak disebut oleh bedoro. Beboru. Begitu. Bebodoh bahasa itu orang bodoh. Kalau beboru jadi itu orang pintar punya bahasa itu. Kalau bebodoh itu orang bodoh. Ayo sekedaran. Buktinya ini ya, saya masih kecil dulu. Seni nak merebut itu ada namanya si kejur itu. Jadi sebut itu di santren. Santren belum ada santren dulu. Yang ada cuma duri, pandan. Itu betul itu. Lelah itu dari sebelum maghrib dicari dia. Orang kalau anak dulu itu kalau sudah maghrib itu tidak boleh keluar. Takutkan itu akan disebut oleh beboru. Masih rawan. Rumah itu jarang. Sampai tengah malam tidak ditemukan itu si kejur. Akhirnya punya inisiatif betul begitu. Orang mukul baka, leong, mukul macam-macam itu. Pokoknya semacam itu. Tete, piring, jembong itu begenang sudah. Kenapa itu dari itu? Dari duri yang benes itu keluar itu si kejur. Pada lelah itu dicari sebelumnya. Nah ini yang ditugaskan di sini manusia
bukan jin. Jin itu harus hilang itu jin. Syukur alhamdulillah dengan banyaknya manusia di sini tidak ada jin lagi itu. Kalaupun ada itu paling itu sekali setahun itu dia datang sekedar nakut-nakutin. Dan jin itu jangan ditakuti dia, lawan dia. Kalau dia menakuti kita, betang itu penyampatan ini tuh, nampak now ini berubah yang tuh boleh belak yang tuh cerah terus tuh. Kalau kita takut dia lelah, so dia reret ini pelatan tanah ini. Tidak perlu ditakutin dia. Ini hikmahnya. Nah selanjutnya ada hikmah secara personil, secara pribadi. Ampusikum azwaja, bagian daripada tanda kekuasaan Allah, dijadikannya lah dari diri kamu azwaj, istri kamu, ilaiha, supaya kamu memperoleh ketentraman, ketenangan. Belum ente indeng yang akan memori masa lalu aji mai ditun ini aja lah pedem lah di pondok dang ton jaga lah itu ini jaga pondok mulai dari ini pidem wah mana ke ditun ke barsara isa lepas ini salam mikrop watas kunu ilaiha, orang sudah tenang ini gejolak ini nih. Jolak cinta ini yang nyuruh itu ini pidem terus. Si cinta itu ini pasti dengan nina tunukan kamu. Dengan nina ngumpe jika tuan wallahu alam pasti cinta bariku masih cepat dengan mama tunukan. Paling cinta menyintai. Ya tene faedahnya supaya ya hikmahnya itu. Pertama litas kunu ilaiha. Supaya kamu mendapatkan sakinah, ketenangan, ketentraman. Kalaupun arak mesin kegejolakin tapi tidak seberapa kan. Ini sun datang tunu sekali waktu tunu. Gangguan bayangan tunu mantan silai-lai ini tunu. Atau ini datang lagi dengan badak kanak ini tunu dengan ininya. Dan dia khawatir pokoknya. Dengan mama ini tono lamun wah bedoyang senina membesin ngerawasin dengan nina tono. Najulu secara umum. Ibaratnya tono marah ibarat tegen mengharapkan hujan le musim panas. Mana guntur le musim panas ini tri hujan tono. Nah dengan mama lamun abdiang senina ini membesin paran diri nanu tono. Sekat bukan beni merali orang ketenang wah dengan nina tono. Ini susah dengan buat tulang ketenangan tuh. Untuk kita tenang, rata-rata secara umum orang-orang itu rata-rata mendapatkan ketenangan. Jolaknya itu sudah paling tidak dikurangi, kalau tidak habis sama sekali. Terus apa? Hati narakan canda bercinta menurut Antara kata bercinta tadi, wajah ada bainakum mawaddah. Aku jadikan di antara kamu itu saling cinta menyintai. Aku wahlai itu bahasnya tadi masalah cinta ini. Saya juga merari tu nele anutan guru Najib. Jajar tan guru awal di imok tu. Sebenarnya tu tak bercinta ini suang temrari tu. Tapi ini salah atau kedua yang tenen de teman merari di kuton atau saling cinta menyintai. Salah tulen tenen. Tahu tersuruh saling cinta kan lebih dulu disebut ini di sini. Wal wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajun. Terus cuma cinta tiba semamak doang. Ini kanggo cinta tiba semamak dengan lain. Ngone berita na tono. Ara dengan mama mati tono. Kumbe na karena si cinta ini senina dengan tono. Suratin si masyarakat tu beryan tono. Air bau temate yan tono mati yan tono. Oleh tanur cinta tono kan senina na ara
Aku sindak dengan cinta ini tun mati yang tun tini tekena ngono. Lin doang lah singan tun kan. Ya tene hikmahnya ante na arak tau te sinuluk cinta te, yaitu cukup cinta itu untuk istri kita seorang kan ngono. Bring sampian tun kan. Akan mandis berbunga layu, pergi mandi di Johar Pelita, banyak gadis berwajah ayu, cuma Adi yang paling ku cinta kan menung mulut tu laguan tu Malik dah pada yang pilih ngangan di sabri tu padahal wah bawa tengah rambok tu ya tahu tercinta dan seni nak mesti sekanuan jua tu cukup puas mama doang tak cinta tu menara angan intun belat ya nak memang arah doang seangan tertulu tiba dengan lain lagu gelisang belat ya nak. Selanjutnya tu memang ilui lalu su hikmahnya tu kan subhanallahil azim. Hikmahnya tene temerari ini deh. Hikmahnya ini tu lengan le dunia jika datang akhirat tu. Temerari ini tu lengan le dunia hikmahnya jika datang akhirat tu. Bi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka di bawah naungan dan di bawah rak-rak, mereka bersandar di atas rak-rak, terus buah-buahan bersama dengan istri di dunia ini akan menjadi istri kita di akhirat jemaat tuh. Dan dunia juga datang akhirat ustaz seni tuh ngono. Odende kita bersiang tu ngono. Lusangnya na waktu. Kalau milih bersiang dende siangnya na. Terang tu beitangnya na kaling sikit tu ngono. Rakan belako bersiang tu kan ngono. Anggo tu kan ngono. Lengan dunia je kedatang akhirat. Anti nara jadi senina tele dunia, anti nara tu senina tele akhir. Anti nara senina tali akhirat tunu ngono. Selanjutnya tunu kelebihan hikmah di dunia kan jemaah lam tahtoa tunu. Aru dende beta toa tunu kan ngono. Mat masih bajangan tuh kan ini tersakit tuh ketika terbajang ini tuh aku lam tersakit ketika terbediang senina kan ini kurang tuh penyakit ini baris tuh darah menghibur kita dengan apa tersakit ini kan aku anu tak dengan kan menu apa dia dah sakit ini kejik temen abana kejeng kuntin masih silun dek apa dia dah nelain pungkuan nak mutus ni tengah atas terus ni orang-orang kini sehat jadi tu sabar jiraan sakit otak ini tu jiraan silunai ini jerak tu silu ini silu karena dengan itu popot ya hikmah na tuh lain lamun tamu tuh kan lam tebajang sakit sendiri tuh ngerukuk sendiri tidur sendiri telehan mesti telehan sendiri tuh ngupi sendiri nyusu tidak ada susunya lain lam itu tenang tetua ini kan ngupi mai tuh ngeteh oke nyusu yes masih tuh kan ya kelebihan tene le dunia. Arang ladenin ita tun timad temelit ladenin lagu dengan dia tun senina temelit tun kan mana. Kadang-kadang putunukan bares. Selu-selu peketuan. Apa ku kelaang sudah bares ni dengan. Padahal dia tua suruh yang tun anu bek panggangan au manok kuning bak beliang baris di rong dagang au ike dah.
kan itu bongoh tuh ngono. Apa pina main tengah pesate main masih ngono. Hati-hati kanggo kui masih tuh ngono kan. Malu kepanggang yes tuh. Dia dikira manggo itu kan ngono. Ya tuh kelebihan di dunia. Kan firman Allah tuh hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan itu ada menjadi selimut bagi kamu dan kamu menjadi selimut bagi perempuan. Kan untuk masan teleh tuh kan ara tuh kan cantik lilitan tuh Ustaz Tawir. Lagi hujan-hujan ngene tuh kan ngono. Engko lamun di memang meral tuh engko. Masan teleh tuh jauh kembah di bawah telehan tuh. Benaran dunia tuh disimbut tuh ngono. Dit ya Allah ya Rabbi Karim. Ngono. Itu cuma jangan sakit dong. Ante yang anak tenekan. Ya Allah ya Rabbi Karim tono dengan nina ini lamun betian menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada paalana dengan nina si betian ngandung anak nini tono marak paalan Siti Asyah nina tono menanggung derita dengan Fir'aun, bukan Fir'aun Namrud. Nun tante beng paala dengan nina betian tono. Terus tono enenganak tono dengan nina ini tono disebutan di sebuah kitab Irsyadul Ibad tono. Ante mati anaknya ini tono. Ya pada paalana dengan isi anak ini tono marak paalan mati anu tono kenante mati wadak. Para paalan dengan isi merdekayan 70 budak. Runtan beli paalan itu. Terus andene enwah anak tu. Antenwah tahu nyurak anak nangis tu nanti mati. Nah iya teni kelebihan tu mak cerita tu kan di surga. Jeluk kiamat kanak-kanak itu sugul dengan di surga. Kanak beri-beri ini tu. Antin datang malaikat tu nyurita mah lawan malaikat ini tu. Kembali tambah ni, kembali betene kununggu inangku kununggu amangku ni. Amame tu nu iname jadi penghuni surga ijahat ina amame tu. Kembali tambah daripada kutama ning surga ina amaku le dalam neraka sarang kutama ning dalam neraka kanca ina amaku ni nangun. Mele-mele pada tambah tu yang ten belapur malaikat tintun dalam militer makana kode-kode nikin. Sarang tamba aning dalam api neraka kanca ina aman daripada tamba surga ni. Oh lamun ngeno ampun dosa ina aman ni. Sugulan ni lengan di neraka. Yang ten sugulan ina aman nanti jemput tu. Nanti jemput tu ina aman sekanakin bro bahagia tu tamba syur. Bukan hikmah na tu. Angkau wati cerita antu narak cerita ulama bajang tu. Ulama bajang ini tu dan meli merari cerita tu. Lelah disuruh merari sina aman tu merari antana ni. Manu tetingum bebe di merari ni. Lalalah ini temu talaah. Lalalah ini tengah ajaran. Arah mongkang langan tanahku kan sida tene semeton ku mesi luwe sekumbe subuka nasi ni. Sekumbe sugen nyinem lamun sekedar nyinem dia aku tahu setunu nyinem mang diri ku pri gentek nyinem mang sedengan ninen ne bagus ngono. Mele merari teh pengkoh dengan diri manjeri ulama tu. Nale sopo waktu ceritana ulama bajang ini tu nanti mimpian di kiamat tu. Yang kenara di padang mahsyar panas demar epah digetun. Panas tu. Pacot negruh. Awak netun kering. Lelah ngorak nganting tun ulama bajang. Dan kita tu soko kanak. Yang kan simlet lalu nginem arak kanak beri jauh ceretan dua. Ima kiri na di ima kanan tu. Iwat dengan di dekatnya. Dia palik netun ni gamak kanak sepaat tu kumain.
Ngendengi imara selegak doan. Ko yang sei asiden ni nang. Paras ke tunggu anak dan ini. Ne tahu dan ini. Sile kanan ini untuk amangku, sile kiri ini untuk inaku ni. Untuk ngau seulama ini tu nyurak kian tu. Ngan ya ni ngan. Kaget tina tu. Kumengumbe kumarari ina ni. Jauh kelam dukun suri ina. Ya jima ke anakku ni dengan jima sulit de kumele jima sulit mele ku baras wa kenjelo kumrari lemak ni. Saya kan cama ke merasa saya pokoknya dengan ni. Am denara tun bedara timak berbulu bau mesin yang penting kumrari. Ike susu jama jadi mele merari tun ulama itu. Nek kelebihan dengan merari. Kan ngono. Bahagianya ini tun dengan dunia jengka datang akhir. Bahagianya dengan dunia jengka datang akhirat. Hikmah kan. Nah selanjutnya tene baris pitan diri tu hikmah lain duit sutono kan mana hukum merari si ketelu tu hukum mula pada dasarnya merari ini hukumnya sunat tu sesuai dengan sabda Nabi an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Sunat jadi netono lagu antono hukum ini kan ini berubah tergantung situasi dan kondisi. Hukum sunat ini tono berubah ya jadi 5 anina berubah hukum tono. Pertama nuna tene kita pintanya hukum wajib. Isi kedua hukum sunat. Ketelu hukum mubah. Isi ketelu tono hukum makruh. Si keempat tunu hukum haram. Si kelima tunu hukum mubah. Dia tene hukum rari. Ini wajib jadi tunu. Ini sunat. Ini makruh. Ini haram jadi nendah tunu. Ini berubah jadi mubah. Ini. Lembe tunu tau terwajibin merari. Anten wajib temerari ini tun. Ning ulama ini tene. Tahu wajib merari ini tene apabila keinginan ini tun dan bendung. Oleh temerari itu luar biasa. Terus biaya tertunu merari arak. Jadi somun senina ta arak. Terus berayan ta arak. Dalam situasi marak si buru ini tunu endek tegen merari tunu gede jatuh melakukan perbuatan zina karena berayan timele itu temele ya hukum pertama lagu syukur tenu pada merari doang tunu kan darah pedanu tenu bebolun di darah masing apalagi mosok. Isi kedua tunu ini hukum sunat. Sunatan merari ini tono apabila keinginan te masih keras tono biayan te arak biayan te merari terus tono jadi nafkah senina te masih arak lagu antono andena tertunda masa kawin ini tono dek sampai terjerumus melakukan dosa. Dalam situasi marak si beru ini tonu maka hukum merari ini tonu sunat. Anggota tertunda yang tonu mana-mana jerak lebaran jumatan atau jerak lebaran haji kanggo masih tonu. Dan hukum si kedua, hukum si ketelu ini tonu adalah makruh. Makruh tonu merari. Tahu no makro ini tono de teputi mele tono merari. Ara-ara yang melen tu labas kecet melen tu tono. Ada jadi manusia tono kan tono. Mele tu merari tono. Aguan ke mele tas kecet tono. Terus biaya tu tono bakalan entas sekedar biaya doang tono. Jema lagu antun dinara untuk kelanjutan. Lam menonton situasinya tene makruh temerari. Nah, si keempat tene hukumnya haram.
Besita araman merari ini tene. Baik dengan ina atau dengan mama tono. Isi aram merari ini tono adalah dengan isi dembong beu tono toa lalu ke Raden tono. Umangenoro tono. Rudal indeng bong ruit tono. Emas. Bimbitan tejora tetep nyentak doang itu. Dia ngangguk. Kalau mengenal entah tene. Terus balik tono balongnya dinara tono. Malong itu kamu si bajangan tono kan butuh pitan syarat tono. Terus biayanya dinara. Terus endah sini genap kain senina anak jerina tono buat koyu merari bilang jelo tono dinara. Angan aja beli tono. Nah lamun mengenal entah keadaan supuk dengan. Maka hukumnya tene haram merari. Haram merari dengan ini tuh. Andi narangan kan. Nara apa balung lah. Ini ngumbe padahal yang dibutuhkan oleh dengan ini tuh nafkah masih baru ini tuh mangan minum. Lagu den bau sinikan biayanya tuh. Ini yang sarayan dengan. Maka dengan tua tene. Yang ini tuh Doktor Hawari ini Jerusalem. Empat tua ini tenden di berangan merari ini. Kalaupun umpama ente berangan merari di bait bedara ini sabarikan. Kalaupun ente mede bait bedara dari situ atoan tu bait ini. Ini butuh lalu. Di baris situ atu bedara buru beli bait ini lelah suti sinten bulu butikang tu nama. Itu hanya balong tu sabari tu kan ini. Selanjutnya tuh ini nemobah hukumnya. Tahu nemobah ini apabila netelang tuh halangan si bru ini tuh. Ini nurus apa-apa. Arak mau warisan kepeng tuh. Terus arak tuh pegawaian mau tuh. Lamun telang itu pernah aib si bru ini maka hukum merari ini tuh mobah ya. Nah terakhir isi terakhir tene adalah hukum tabatul. Artinya tene tabatul ini adalah dengan si mutusan diri dendek meli merari tu. Umbe hukum na tene dendek temerari. Ano? Lae tono arah kanak bajang supok kanak bajang datang tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musulan diri na. Untuk negeri bebantot tuh. Tujuan bantot ini tuh adalah ante ndakna tuh tertarik tiba dengan ini. Birikan tersedih buatun telur ini tuh. Amat sedih buatun telur ini kan den ini urus apa tuh. Otomatis den tertarik tiba dengan ini. Ngendeng tiba Nabi tetun melin keji berkebiri hai Rasulullah. Pada si Rasulullah denara le dalam ajaranku agama Islam ini tunu istilah kebiri. Antara badak diri tunu tahu mereka nukuna Nabi Rasul. Ben ku jadi Nabi, ben ku jadi Nabi Rasul. Terus ibadat okuna beribadah. Puasa okuna puasa, berzakat dia berzakat, berhaji berhaji, berdakwah ni narak lalang ku berdakwah. Beribadah tetap ku ibadah. Lagu antonu senina ku luwe ne telu siwa. Budak ku luwe ne telu tunu. Jadi 12 tunu andang ini dengan ini. Waktu ku merari, waktu ku mangan, waktu ku nginem, waktu ku tinduk, waktu istirahat. Antara ku den menjadi Nabi Rasul bantu tenang. Dan tebeng sina pinta. Makalengan de berdasarkan hadis ini tene. Lain namun dengan jadi roh bantu menjadi pendeta. Agunukan agama Nabi Isa pendeta ini tuh. Agama dengan Nabi Isa jatuh kanggut timatin den merari. Lamun itu jadi kanggut tene.
Umbe hukum netane ende temara tergantung lengan si lima bro ini tono situasinya. Amun tono keadaan tono genting, arak biaya arak berayan di wajib tono. Dalam keadaan den terlalu genting tono arak berayan ta arak biaya tono sunat anime. Arak tono kecuali tono lamun toa jangan tono. Ya ton mele dendek merari tono sang tebeng ya Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam den mantu aja tono merari wa tono yang ngono. Lisan dan merari tono. Tenang kepanu doang ti montah ngono. Dewek tuh tangkap sekeliling tanah tu jauh ule tuh merari nyaman kiranya. Dayalah teneh seputar apa pembahasan mengenai masalah merari. Kecukupannya nih perlu temulai teneh. Waktu jam 11 kurang siwa menit jadi nih. Lebih jadi sejam tengaji. Kecukupannya wallahu alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.